Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada pertemuan 14 ini kita akan membahas mengenai CPM and PERT ya, di yaitu singkatan dari Critical PERT Method dan PERT itu ya, di bab ini ya, di bab 6 ya, yang terakhir yaitu sebelumnya sudah shortest route to problem, masih ML flow algoritma, dan spanning ya. Kemudian yang PERT itu adalah program evaluation and review technique ya, yang sebenarnya saling berkaitan ya. Kalau CPM itu critical PERT metode lebih ke ini ya, metode untuk membuat networknya ya. PERT itu lebih ke rancangannya ya, program evaluation and review technique ya. Langsung aja kita lihat ya di 6.5 ini. Yang pertama adalah kita akan membahas terkait dengan CPM atau Critical PERT Method-nya, yaitu yang pertama apa namanya itu, setiap aktivitas ini ya, ketentuannya adalah kriterianya, setiap aktivitas direpresentasikan oleh satu dan hanya satu tanda panah ya. Jadi tanda panah berarah begitu. Kemudian setiap aktivitas diidentifikasikan dengan 2 titik ya yang berbeda, yang yaitu awal dan akhir ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah di antara 2 titik yang berbeda tersebut sebelumnya ya, untuk membuat apa namanya, hubungan antara dua titik ya, maka perlu dulu diketahui yang pertama adalah aktivitas sebelumnya ya. Aktivitas sebelumnya untuk membedakan yang mana duluan yang akan dilakukan dan mana yang diakhirkan. Kemudian yang kedua, aktivitas yang mengikutinya ya, atau aktivitas yang sesudah ya. Jadi aktivitas yang mengikutinya sesudah. Kemudian yang ketiga adalah aktivitas yang berkaitan ya, concurrent with the current activity. Jadi yang berkaitan dengan aktivitas tersebut. Jadi yang sebelum dan sesudah, dan yang terkait dengan aktivitas tersebut ya. Nah, sekarang kita lihat dulu. Jadi untuk membuat critical PERT method, atau bisa kita katakan semacam ini, apa namanya itu, network untuk untuk beberapa aktivitas, kebanyakannya project ya, project yang besar, karena suatu aktivitas itu akan berkaitan dengan aktivitas lainnya. Jadi kalau satu project terlambat, itu akan mengakibatkan project yang lain itu pasti terlambat. Seperti halnya pembangunan yang udah jelas itu. Kalau misalkan pembangunan pondasinya nggak beres, belum tentu dia bisa membangun yang lain di atas pondasi tersebut gitu.
Nah, jadi tahapan-tahapannya di situ mesti di apa namanya itu dihitungnya secara cermat yang sebelum dan yang sesudah dan yang berkaitan dengan aktivitas tersebut. Nah, ini rule ketiganya. Rule pertama tadi setiap aktivitas di apa namanya ditandai dengan satu tanda panah begitu. Kemudian setiap aktivitas diidentifikasi dengan 2 titik awal dan akhir ya, begitu. Nah, kemudian dikenal juga berikutnya adalah aktivitas dummy. Dummy itu semacam aktivitas tambahan yang dia nggak mempengaruhi apa istilahnya tuh aktivitas yang ada. Ya, contoh di sini misalkan dari satu awal ke satu titik. Di sini kalau satu ke anggap aja ketiga begitu, dari titik 1 ke 3 itu pada dasarnya ini A dan B bisa berbarengan. A dan B bisa berbarengan, artinya kalau waktunya sama, si A itu waktunya 3, si B itu 3, dia nggak ada masalah itu. Jadi berbarengan mulai, berbarengan akhir, seperti ini. Nah, di antara 2 titik seperti ini, bisa dibuat aktivitas yang disebutnya dummy. Dummy itu maksudnya aktivitas sementara sampai tercapainya aktivitas yang akhir ini. Jadi dari dummy dari titik ini 1 ke 3 di sini bisa dibuat dummy berbagai tipe seperti ini. Tipe yang pertama, misalkan dari titik 1 ke titik 3, B itu duluan selesai. Gitu. Dia langsung. Sedangkan A itu belum selesai. Misalkan dia yang B itu 2 hari misalkan, si B itu si A-nya 3 hari. Si B itu duluan selesai, tapi si A itu belum selesai, jadi dia nunggu dulu. Begitu. Nah, nunggu ini aktivitas yang dummy di sini. Jadi intinya adalah 1 dan 3 ini, dia 1 dan 3 harus berbarengan, baru bisa lanjut ke next step gitu. Nah, sehingga ada dari 1 ke 3 ini, beberapa kemungkinan bisa saja terjadi sesuai dengan kondisi yang ada gitu. Kalau dia berbarengan tadi misalkan 3 hari sama, nah dia bisa mulainya sama, akhirnya juga sama. Nah, yang lain di sini bisa dia mulai, yang B itu dia sudah mulai, yang A itu belum selesai. Jadi dia di sini dulu misalkan ini 2 hari di sini, dari 1 ke 2 2 hari, dari 2 ke 3 1 hari begitu, jadi total 3. Sedangkan 1 ke 3 ini bisa langsung 3 hari misalnya selesai. Ya. Jadi dummy itu begitu. Jadi ada masa tunggu dia. Ini si A ini udah 2 hari, misalkan udah selesai, cuman dia masih nunggu nih, nunggu si B nya selesai. Nah, itu disebut dengan dummy. Ya, dummy dia nunggu dulu. Kenapa nggak bisa ke next step-nya? Next step itu bisa berjalan kalau si A dan B dua-duanya sudah selesai. Nah, ini beberapa dummy yang bisa di-set dari 1 ke 3 gitu. Nah, dari 1 ke 3 dia nunggu ini misalkan dari 1 ke 2 dulu, dia nunggu metodenya itu kayak nunggu di awal dulu ya. Misalkan harinya 3 hari, jadi dia nunggu di awal dulu, sehari dulu lah, santai dulu. Karena masa kerjanya cuma 2 hari gitu misalkan si A-nya. Nah, itu dummy-nya seperti itu. Jadi supaya di sini selesainya sama gitu. Jadi si B ini 3 hari misalkan, kemudian si A ini 2 hari. Nah, dia karena dia cuma 2 hari, dia nunggu dummy dulu di sinilah. Itu nah itu aktivitas dummy gitu ya. Karena ada perbedaan antara eh, kalau dalam hal ini mungkin yang dijadikan problemnya adalah masalah waktu. Ya, ada perbedaan waktu pengerjaan.
Nah, dan yang lainnya juga sama ke sini. Kalau yang di atas, yang dari A-nya yang dummy, yang di bawah itu yang B-nya yang dummy ya. Itu konteksnya sama. Jadi begitu. Lebih nanti kita lihat cara apa itu setnya ya. Bagaimana dia bisa dummy gitu. Kalau di aplikasi itu ada Excel sebenarnya, cuman memang tidak sama persis dengan teori begitu karena namanya Excel sudah berkembang jauh begitu. Sedangkan kalau teori itu kan mengembangkannya beda ya. Itu ada namanya, saya lupa lagi. Apakah masih saya nyimpan atau enggak ya? Ada Excel nanti kita cari itu ya. Eh, Sistem model transportasi praktik model CPM. Ini bukan ya? Ini Nahu ya atau bukan? eh Karena ya kalau ada aplikasi kan tentu kan lebih mudah. Oh ini bukan ya, bukan yang ini. Ini praktikum ya. Yang Excel yang praktisnya ya. Kalau ini kan kalau ini yang barusan yang akan kita praktikumkan ya. Nah ini ada yang Excel yang udah jadi, tinggal apa? Ngisi. Ini 3 hari, ini 2 hari. Ini si A harus duluan dari si B dan seterusnya. Oke, begitu. Kemudian, nah ini kita lihat. eh nah ini, sorry. Nah, nah ini ada dari bentuk seperti ini. Jadi jadi aktivitas-aktivitas tadi diwakili oleh tanda panah. Nah, ini menunjukkan bahwa aktivitas C dan E dua-duanya itu baru bisa dimulai kalau A dan B-nya itu sudah selesai, begitu ya. Nah, sedangkan yang ini kalau dilihat tanda panah juga aktivitas C itu hanya mensyaratkan A dan B-nya saja yang harus selesai, baru dia bisa lanjutkan C. Sedangkan yang E ini dia mensyaratkan hanya yang B-nya saja, ya. Jadi kalau B-nya udah selesai dia bisa langsung lanjut gitu. Sedangkan kalau C ini dia A-nya harus selesai, B-nya juga harus selesai, baru dia bisa lanjut C begitu. Nah, ini apa namanya itu kriterianya tadi aktivitas C bisa dimulai setelah aktivitas A dan B selesai. Kemudian aktivitas E dapat dimulai setelah aktivitas B selesai. Nah, ini adalah eh, dari A dan B ini yang mewakili adalah B. B itu merepresentasikan kriteria ini gitu. 1 dan 2 gitu. Nah, kalau yang di sini tadi aktivitas C bisa dimulai kalau A dan B-nya selesai betul. Kemudian aktivitas E bisa dimulai setelah B-nya selesai. Nah, itu salah. Aktivitas E itu bisa dimulai setelah B-nya selesai betul juga. Tapi ini bukan setelah E selesai, setelah A dan B selesai, bukan setelah B saja ya. Nah, itu ya. Jadi ada 2 kriteria yang sebenarnya ini memenuhi daripada dua dua syarat ini. Tapi kalau dibaca lagi, yang poin kedua itu aktivitas E-nya itu harus juga A dan B-nya itu selesai, dia baru bisa ke aktivitas E gitu. Jadi yang merepresentasikan ini
adalah yang sebelah kanan, yang grafik sebelah kanan B. Kemudian, nah ini untuk contoh membuat apa namanya itu networknya. Jadi suatu publisher memiliki kontrak dengan penulis ya untuk mempublish textbook ya. Penulis submit hard copy dan computer file of manuscript, jadi file manuskripnya, aktivitas yang berkaitan dengan produksi daripada textbook tersebut dirangkum dalam tabel berikut ini. Nah ini tadi kalau aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh kita itu cukup banyak ya. Nah sebenarnya ya tadi kita bisa men-set dulu sebenarnya sampai apa namanya itu durasi waktu dan lain sebagainya gitu ya. Nah di sini tadi itu adalah aktivitas mewakili satu tanda panah. Kemudian predecessor ini adalah aktivitas yang mendahuluinya ya, yang mendahuluinya. Aktivitas yang mendahuluinya yaitu disebut dengan predecessor kalau bahasa Inggrisnya ya. Jadi aktivitas sebelumnya. Nah, di sini ada beberapa aktivitas yang tidak ada pendahuluan, yaitu A, B, C, D. Masing-masing waktunya adalah 3, 2, 4, 3 ya. Nah, ini karena nggak ada pendahuluannya, jadi di titik 1 dia ke titik 2 ini adalah ini hitung mundurnya ya, hitung mundur waktu total, yaitu di sini A3. Jadi 3 minggu ya, 3 minggu di sini A3. Kemudian B-nya B2, kemudian C-nya C4, kemudian D-nya D3. Nah ini sebenarnya sembarang aja ini A, B, C, D begitu ya. Nah setelah itu baru masuk ke E. E itu adalah author approval of editing. Jadi ya aktivitas E hanya bisa dimulai, ini approvalnya hanya bisa dimulai kalau A dan B sudah selesai. Manuskripnya sudah ada, kemudian sampel pack preparation-nya juga sudah ada. Sudah ada, dia baru bisa dimulai. Maka dia diambil dari jalurnya A dan B ya. Ini kan A, B berapa? 2 ya. Nah, jadi ditulisnya E2 di sini. E2. Untuk waktunya adalah E2. Ini masih lalu kecil ya. Nah, untuk waktunya adalah E2, kemudian di sini ada perbedaan. Sebelumnya di sini B2 2 minggu, di sini ada 3 minggu, yaitu karena ada perbedaan waktu di situ diperlukan dummy gitu ya. Dan di sini tadi 2 minggu udah selesai, di sini 3 minggu ya, 3 minggu berarti jangan work istilahnya 2 minggu dulu di situ, lalu ada aktivitas dummy. Ya. Jadi kunci di dummy itu adalah ada perbedaan waktunya gitu ya. Kemudian setelah itu
E2, berikutnya adalah apa? F ya. Book formatting. Book formatting di sini adalah berapa? E4 ya. E4. Kita lihat. Sorry. Nah, E4 di sini book formatting adalah E4. Di mana E4? Ini. Titik keberapa nih E4? Syaratnya adalah di sini E. Eh, so- eh, B di sini kan E2. E2. Kalau F-nya E E4 ya. Kenapa di sini E, F 2 ini ya? Ini F 2 yang ini ya. Kalau E4, nah ini durationnya E4. Kenapa di sini E-2? Membutuhkan waktunya book formatting itu adalah E E-4. Saya lupa lagi yang ini atau ke sini ya. Kalau F-2 yang ini, kemudian D-1, ini kalau H D-1 yang ini. GH-2. GH-2. G-2, G-2, H-2. C-4. Ya, ini C-4, I-4. I-nya. Oh, aktivitas sebelumnya adalah CI, kemudian betul, durasi waktunya adalah 4 minggu. Book formatting di situ E-4. Nah, E-4 ini ya di titik berapa? Ini tadi 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Yang ini ya. A, B, C, D itu. Ini, ini, ini ya. Titiknya 1, 2, 3, 5, 5, 8 ya. Titiknya. Kemudian titik E itu adalah AB2 ya. Titik eh, titik E ya, yang ini ya. E-2. Betul. E-2, kemudian F-nya adalah E-4. Nah, ini E-4-nya itu E-4. F itu E-4. Kenapa F-2?
H-1. Kalau H itu sebelumnya D. Ya, ini kalau H-1 betul. I-2 betul. J-4 betul. Kemudian F-2. Ya, ini F-2 betul yang ini ya. Kemudian E-4. Kenapa di sini eh, F E-4-nya mana di sini? Kenapa E-2 ya di sini? Harusnya di sini berapa? E-4 ya. Di sini harusnya E-2. F-2 betul yang ini. E-4. F-4-nya ya H-1 yang ini ya. H-1 yang ini. I-2 yang ini ya. I-2 yang ini. J-4 yang ini. I-2 yang ini. H-1 yang ini. G-2 yang ini. Ada ya semua ya. G-2. Berarti F. Harusnya di sini F-4 ya. Di sini ya. Di sini F-4 ya. Nah, ya. Ini nanti dicoba cek lagi ya. Di sini kemungkinan di F-4 di sini ya. Ya ini ya dari sini ya. Ini F-nya. F book formatting. Kemudian aktivitas sebelumnya adalah E ya. Yang F ini book formatting, aktivitas sebelumnya adalah E yang ini. Kemudian durasinya adalah 4. Berarti sini F-4 ya harusnya ya. Jadi begitu secara gambarnya. Kalau ditanya baromet gitu ya, memang secara teori gitu ya. Teorinya gitu, teorinya CPM untuk menggambarkan kira-kira berapa durasi total waktu yang dibutuhkan. Nah, kira-kira kalau dari situ, dari gambar ini aja, kelihatan nggak berapa waktu yang dibutuhkan ya? Dari gambar itu. Dari gambar ini aja kelihatan nggak berapa durasi yang dibutuhkan untuk seluruh aktivitasnya. Berapa? Dan kelihatan juga. Nah, teori ada rumit masih kayak kelihatan berarti bukan orang dagang. Bukan meter. Itu minggu ya. Nah, berapa minggu sih? Komplimen minggu dari mana? Apa cuma aku terus di bulan semua di total yang mana? Yang di tabel kalau jumlahnya. Iya. Oh, kan namanya project itu ada tadi ada yang bisa berjalan bersamaan, ada yang harus duluan. Kita di total jadi secara keseluruhan itu bisa selesai dalam waktu adalah kalau lihat dari sini ya adalah 8 minggu. 4 J-4 sama J-4. 8 minggu itu kalau kamu total 23 minggu itu namanya kamu ngerjain satu kemudian satu lagi selesai tapi itu total keseluruhan. Jadi CPM dan plot itu CPM itu menurut bahwa banyak pekerjaan itu bisa minimum tuh di belakang itu gitu. Tapi bisa diatur yang bisa dilihat dan disesuaikan gitu.
Sebenarnya yang mengamalnya juga begitu ya. Makanya kalau saya ada beberapa kuliah saya cerita kalau teman-teman udah bisa dari kalkulus, nggak masuk nggak apa-apa. Tapi memang udah bisa gitu maksudnya karena kita harus belajar next-nya gitu kan. Tapi kita habisin waktu kita udah bisa gitu masuk tujuannya bisa. Dan nggak boleh kita apa kita siapkan orang di kelas ya selama berapa 14 ribu gitu kali 2 jam ya kurang efektif kurang bagus gitu. Karena kalau kita belajar tentang teks kalau kita bisa dulu ya terus membangun lagi yang lainnya. Sebenarnya begitu kalau saya pikir kenapa saya bilang seperti itu karena kalau di situ harus yang lain cakap. Biasanya barangkali menggunakan dari simpel dan sampai sudah ada pencatat. Jadi banyak yang lebih sebenarnya itu yang kita kan diulang ya. Statistika juga udah ada biasanya kan. Tapi statistika yang baru awal ya karena itu tahun lulus justru SMA ada. Memang SMA tadi apa dari 1 sampai dari kelas 1 sampai kelas 3 ya. Ada pertanyaan? Kenapa? AB, A, B, D, kenapa? Terus maksudnya double gimana? Yang ada dua prediksi saldonya itu yang ada dua tadi ini kan? Nih. Yang ada dua di situ GH ya. GH I itu I2 mana I2? Yang ini ya. Nah, coba dicek. GH itu baru bisa di apa namanya? I itu baru yang ini ya. Baru bisa jalan kalau G dan H ya. Jelas jalan. Jadi si gambar itu menginginkan dengan apa harus memastikan aktivitas sebelumnya juga sudah selesai di belakang. Jadi itu memang setnya begitu dari proyek ya. Kalau ini kalau belum nggak tampil, sebenarnya udah bakal ngerti sebenarnya khususnya Excel ya. Saya lihat udah ada Excelnya, cuma kita setting gitu ya. Jadi kalau dilihat di sini G dan H ini kan posisinya kan di belakang ya. Nah, G dan H sudah selesai baru bisa masuk ke I itu maksudnya. Kemudian apa J itu C dan I kan? J itu yang mana J? Ini ya C dan I harus selesai. C dan I harus selesai. Tadi saya salah ya. Berarti bukan yang ini ya. Ini kalau ini 8 minggu ya. Berarti yang paling besar berapa? 3, 2, harusnya 4 ya. Kalau melihat dari ininya salah ya. Itu soalnya F-4. Ini F-4. 3, 2, 4. Berapa tadi? 3, 2, 4. 9 ya. Tambah 2, 11. Tambah 2, 13. Tambah 4, berarti 17 minggu. Dari kemarinnya 20 dan 25 itu kalau 1/1. Nah, ternyata banyak aktivitas kita yang bisa dipadatkan. Itu jadi 17 minggu. Dan saya berdiri awal ada yang kita pelajari secara formal itu gitu. Nah, itu kita harus membaca juga ya. Kita pelajari secara kesetaraan kita ya kita flow ya kita kembang
Jadi salah satu biasanya bahasa harus itu. Saya dulu ini kalau itu dia daya tongkat lah istilahnya ya. Kalau penghasilan kita 5 juta karena bahasa itu tidak disebut. Jadi tapi itu enggak, kalau kita masuk dalam kurikulum formal itu rumit, nggak bisa kita mencapai itu. Jadi kadang-kadang ya harus bisa. Jadi kayak kita bikin SKS sendiri lah, udah ada SKS yang kita dari di kampus, ini kita set di kita dulu sendiri. Karena variasi data ini kan berbeda-beda ya. Maksudnya ada yang ya kita konsernya ke pengolahan lain. Jadi apa jangan 100% itu di kurikulum, maksudnya iya ya jadi SKS-nya, tapi yang kita dulu sendiri itu yang penting gitu. Karena yang kita dulu itu yang akan menjadikan kita ahlinya, ahli suatu titik yang kita dulu sendiri. Gitu. Jadi kalau kita ngikutin 100%, ya pasti ngikutin karena SKS tentang alamat dunia, tapi bisa jadi itu nggak membuat kita ahli pada bidang sendiri ya. Kalau ahli pada bidang itu harus kita urus sendiri, ya. Kemudian teman-teman juga bisa persiapkan bidang yang bisa ada dari anak. Saya data itu sebenarnya saya sudah bilang tahun pertama kadang tidak bisa bahasa Inggris, tapi kalau lulus itu setidaknya kalau nggak bisa stigma bisa administrasinya karena fungsi bahasa itu dua ya, fungsi administrasi sama fungsi komunikasi. Dalam itu cuma dua. Kalau nggak bisa komunikasinya, fungsi administrasinya itu pula buat datang atau buat datang ke siswa itu berulang lagi buat masuk pertama masuk perusahaan ini rumahnya itu atau bisa nah, kalau komunikasi itu naik level daripada bahasa, tapi sebenarnya dalam modelnya sudah saya juga lebih mudah daripada yang itu apa fungsi administrasi. Kalau fungsi administrasi itu memangnya harus benar ya. Intinya kalau kita ngomong salah itu ditegur sama dosen, itu fungsi administrasi. Padahal kalau ngomong lah, ngomong itu salah juga nggak apa-apa. Ya. Dan tahun kedua mereka sudah waktu panjang ya. Ternyata cepat ya. Semenjak saya menyampaikan di setiap pelatihan itu biasanya kalau saya sampaikan kalau masih tapi yang bagi yang belum mengembangkan juga masih ada dari waktu 2 tahun juga cukup. Saya juga saya juga terus belajar juga karena ya tadi itu peluang itu akan datang pada saatnya itu. Kemarin itu banyak pertanyaan saya mengenai itu masalah waktunya mepet, tapi saya merasa belumnya itu hanya udah datang gitu. Kalau kita tahun ini, misalnya tahun depan saya udah siap gitu. Jadi saya udah sebenarnya kepilihan itu kayaknya banyak sudah siap. Kalau bahasanya sih sudah siap. Jadi administrasi itu sudah siap. Cuma apa proposalnya itu belum siap gitu. Tapi begitu dibuka saya bilang itu salah sejarah seperti itu apa kalau memang persiapan yang baik dasar saya kepercayaan diri itu tumbuh gitu ya di luar kepercayaan diri bisa dalam saya itu kemampuan saya ada juga ini dan begitu sudah ada kesempatan lalu kita siapin waktu pada jadi tadi berapa? 17 minggu ya? 17 minggu totalnya. Nah,
Secara tadi itu secara apa namanya itu secara visualisasi ini ada ya total durasi yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek tadi tujuannya. Yang kemudian apa? Yang kedua, pengklasifikasian dari mana dari aktivitas tersebut yang merupakan kritikal dan non kritikal. Kritikal itu maksudnya yang penting ya, dan yang masih bisa digeser gitu, ya. Kalau misalkan ada 3 minggu dan ada 2 minggu, tentu 2 minggu itu bisa digeser ya waktunya. Hmm. Tanda kotak menandai awal daripada eh, kejadian, daripada aktivitas. Kemudian tanda segitiga menandakan eh, akhir ya daripada aktivitas. Dan DIJ adalah durasi daripada akti- aktivitas. Sehingga durasi itu adalah akhir dikurangi awal ya. Nah, sedangkan ini yang yang kritikalnya ya, waktu kritikal ya IJ-nya kurang daripada akhir dikurangi awal ya. Nah, nah, nah di sini bisa dilihat critical path yang pertama yaitu 1, 2, 4, 5, 6. 1, 2, 4, 5, 6 ya. Ya, yang apa namanya? Yang merentang ya, span itu merentang network dari titik 1 sampai ke titik 6. 1, 2, 4, 1, 2, 4, 5, 6. Nah, jumlah daripada durasi atau waktu adalah 1, 2, 2, 4, 4, 5 dan 5, 6, yaitu 25 hari. 5, 8, 13, kemudian 13 ke sini dami tambah 12, 25 ya. Nah, dami itu tadi itu eh, bisa digeser-geser ya, bukan berarti dia membutuhkan waktu. Tadi contohnya misalkan ada 3. Yang ini belum di share ya itunya ya? Hmm.
Ya, eh, terus, yaitu tadi 25 hari ya, dari titik 1 ke titik 6. Pertanyaannya adalah kenapa tidak tadi ngambilnya 1, 2, 4, 5, 6, kenapa nggak ke yang lainnya? Ya, karena ke yang lainnya itu waktunya lebih lebih sedikit ya, lebih kecil ya. Ada dari 1 ke 3 itu 6, 3 ke 5 2 ya. 1 ke 3 6, 6 ke 3 ke 5 2, 5 ke 6 12. Di situ berapa berarti? 8 tambah 12 20. 20. Ya tentu dalam 20 itu pasti ada yang nggak selesai gitu ya. Jadi karena masalah proyek itu karena masing-masing aktivitasnya itu sudah ditentukan waktunya. Jadi kalau misalkan diambil 20 totalnya, pasti ada yang nggak selesai. Dan di sini bisa nggak selesai ya. 12 sama 8 itu 1, 2 nggak selesai gitu. Sedangkan pekerjaan itu harus selesai secara keseluruhan. Jadi yang diambil itu waktu yang terbanyaknya yaitu 25 gitu ya. Dan 25 itu sudah pasti yang lainnya juga pasti selesai. Yang 1, 3, 3, 5, 5, 6 itu selesai. Kemudian 1, 2, 2, 3, 3, 5, 5, 6 itu selesai. Jadi diambil ya waktu terus gitu ya. Nah, kemudian ini keterangannya itu adalah kalau dari awal ke akhir di sini disebut forward, dari akhir ke awal disebut backward ya. Cara penghitungan waktunya ya. Kemudian dari I ke I, dari I ke dari awal ke akhir ini adalah critical path ya, satu lintasan tadi ya. Nah, nah, kalau cara hitungnya begini ya. Ini bisa dilihat kalau forward itu pakai yang kotak dari 0 dari 0 di sini ya startnya 1 ke 2 tadi 5 ya. 5 ke 4 titik 2 ke 4 8 tambah 5 13 begitu ya. Kemudian 4 ke 5 di sini dummy ya. Dummy itu bawa aja 13 bawa ke sini. Jadi yang diambil kotak ya, yang kotak. Kalau dari kiri ke kanan 13, kemudian 13 tambah 12 adalah 25. Sedangkan kalau segitiga ini backward, cara hitungnya adalah 25 startnya, kemudian dikurangi 12, jadi 13. 13 di sini dummy tetap 13, 13 dikurangi 8 adalah 5, 5 dikurangi 5 adalah 0. Nah itu ya, cara menghitung forward dan backwardnya ya. Nah, di situ untuk apa forward dan backwardnya nanti ada perbedaan di namanya durasi ya.
durasi contohnya di situ. Karena ada yang disebut dengan kritikal, ada yang non kritikal. Yang kritikal itu backward sama forwardnya nilainya sama. Jadi dia nggak bisa diubah-ubah lagi. Sedangkan yang non kritikal, yang tidak terlalu penting masalahnya itu, dia masih bisa di set gitu ya. Di antara 3 minggu dia bisa di set di 2 minggu awal, 2 minggu tengah, 2 minggu akhir gitu. Nah itu yang disebut dengan non kritikal. Cara mengecek non kritikal, nah, contohnya disebut yang kritikal adalah backward sama forwardnya itu sama nilainya 13. Ini 225. Sedangkan yang enggak kritikal itu yaitu 46 misalkan itu 46 berapa tuh? Kalau yang forwardnya ya forward dihitung dari ini ya 581 itu ya berapa 14 ya 14. Kalau backwardnya kalau backwardnya 25 dikurangi 1 14 ke 2 jauh ya. Kalau yang lain kan 13 ya sama ya. Jadi syaratnya adalah yang kritikal tadi, dia syaratnya durasinya adalah durasinya itu sama antara backward dikurangi forward. Sedangkan yang non kritikal durasinya kurang dari backward dikurangi forward. Ya. Durasi 46 itu kan 1 ya, ini ya. Durasinya kan 1. Ya. Kemudian forwardnya tadi 5, 8, 13 kan? Ya. Ya kan? 5, 8, 13. Sampai titik 4 ini. Kemudian kalau backwardnya segitiga 6 di sini kan? 25 oleh 25 dikurangi 13 berapa? 12. Jauh ya? Ya. Durasinya tadi berapa? 1 kurang dari 2, 12. Ini ya, 1 kurang dari yang ini ya, 1 kurang dari 12 maka dia non kritikal. Itu secara penalaran aljabarnya begitu ya. Nah, ini kita tadi dari apa namanya? Teori awalnya visualisasi, kemudian masuk ke aljabarnya. Nah, ini cara menghitung dengan forward ya. Saya rasa tadi secara gambar sudah sangat jelas. Di set awalnya tadi 0, kemudian milih yang node kedua, yaitu node ke-1 tambah durasi 1, 2, yaitu 5 ya.
Nah, jadi node kedua tadi adalah node dari 1 kemudian 1 2 begitu ya. Kemudian berikutnya adalah node ketiga 1 1 3 ya. Nah, kenapa dia ngambilnya itu? Kenapa dia ngambilnya adalah titik 1 1 2 di sini? Kenapa dia nggak ngambil 1 3? Di sini kan angkanya adalah 6 ya. Ya. Kenapa dia nggak ngambilnya 1 1 2? Dia ngambilnya 1 2, kenapa nggak ngambilnya 1 1 3? Emang nggak dijelasin di sini ya? Harusnya 0, dia ngambilnya 1 2, ya 1 2 secara ini udah betul ya. Maksudnya yang jadi pertanyaannya kenapa dia ngambilnya 1 2 bukan 1 1 5. Kalau maksimum flow algoritma udah pasti ngambil yang besar ya. Ngambil yang besar dulu di awal kalau maksimum flow algoritma. Nah, kalau ini dia ngambil yang 5 tadi. Kemudian berikutnya adalah yang ketiga ini kotak 3, kotak forwardnya adalah maksimum dari kotak 1 tambah 1 3, kemudian kotak 2 tambah 2 2 3. Ya, maksimum kotak 1 tambah 1 3 yang ini, atau kotak 2 tambah berapa tadi? Kotak 2 tambah 2 3. Kotak 2 tadi 5 ya. 2 3 yang ini. Maksimum di sini berarti berapa? 8 ya. 1 3 adalah 6. Berarti dia ngambil tadi yang 1, ngambil yang 8 ya. Ya. Oke, coba kita lihat di keterangannya ada nggak ya. Kenapa dia mengambil di situ. Duration 1 2. Ini diambilnya yang maksimum ya untuk set apa nah itu titiknya ya.
Set kotak 1 mulai sama dengan 0, kemudian kotak 2 mulai kotak 1 tadi 0 ditambah D12 durasi dari titik 1 ke 2 yaitu 5 ya, yang ini. Ya. Kemudian kotak ketiga forwardnya berikutnya adalah diambil antara maksimum kotak 1 ke 13 atau kotak 2 ke 23. Pilihannya adalah kotak 1 ke 13. Ini kotak 1 ke 13 adalah nilainya adalah 6 atau kotak 2 ini kotak 2 tadi 5 ya nilainya ya. Kotak 2 ke 23 ini 23. Jadi diambil maksimumnya. Maksimum antara 6 dan 5 plus 3 yaitu 8. Maksimum antara 6 dan 8. Jadi diambil 1 2 3. Jadi seperti settingan dari beberapa pilihan mana yang maksimum gitu ya. Ketiga itu ada nilainya 6, ada juga 53. Yang maksimumnya adalah 8. Dipilih yang maksimum. Kenapa dipilih yang maksimum? Seperti yang saya katakan tadi, karena dalam satu keseluruhan proyek dia diambil waktu yang paling banyaknya supaya semua kegiatan itu bisa selesai gitu ya. Jadi kalau diambil yang 6 tadi yang nggak selesai itu yang mana ya? 3 ini ya. Yang 3 di tengah ini nggak selesai C itu. Jadi diambil yang maksimum 5 plus 3 8. Nah itu untuk yang kecilnya. Terus berlanjut ke lebih besar untuk kotak-kotak berikutnya ya. Diambil adalah maksimum antara masing-masing jalurnya ya, petnya tadi. Nah itu secara aljabar ya. Nah ini semoga bisa diikuti tadi. Diambil di sini diambil antara 5 dan 8 sehingga berapa? 6 dan 8 sehingga diambil yang 8. Jadi kotak 3 itu patokan. Ya, patokannya 8 berarti ya. Nah, kalau kotak awal sepertinya ini karena belum ada pembandingnya ya. Ke 5 itu ke titik 5 ini belum ada pembandingnya. Sorry, ke titik 2. Cuma 1 aja. 1 ke 2. Nah, belum ada pembandingnya. Kemudian dilanjutkan ke berikutnya ketiga ada pembandingnya yaitu 13 dan 123 itu ya. Nah, untuk berikutnya titik kotak 4 yaitu kotak 4 tadi kotak 4 ya. Ini forward ya betul ya. Sorry. Kotak 3 tadi kemudian kotak 4 yaitu kotak 2 ditambah 24. Nah ini ditambah 24 dari sini ke sini ya. Yaitu nilainya adalah 13. Kemudian kotak 5 adalah maksimum dari kotak 3. Kotak 3 tadi berapa ke sini ya? 5 tambah 3 berapa? 8 ya. 8 ditambah 2 yang ini. Ya. 35 ya. Dari sini ke sini ke sini ya. Ya, jadi berapa? 5 3 2. Total adalah 10 ya. Kemudian kotak 4 tambah 4 45. 45 di sini 0 ya. Berarti 13. Jadi 10 dan 13 maksimumnya adalah 13. Jadi jalur ngambilnya jalur ke sini itu. Ya, jalur di atas dia dilewat ya gitu. Tapi dilewat juga tetap kotaknya itu masih digunakan sebagai pembanding. Kenapa? Karena dia kan keseluruhan ya.
keseluruhan dari apa networknya. Jadi harus ada pembanding lainnya supaya memastikan bahwa tidak ada yang lebih maksimum daripada yang jalur yang dipilih gitu. Nah, itu. Nah, jadi total maksimum waktunya adalah 25 hari. Nah, itu ada metode lainnya, backward pass juga sama. Ya bisa intinya bisa diikutin. Kemudian nah, kemudian secara visual tadi bisa dilihat yang apa tadi yang ini ya, nggak ada di sini. Ini terkait dengan yang barusan yang ini ya. Nah, 25 hari. Nah, ini bisa dilihat predecesornya yang mana kalau secara visual di sini mungkin bisa lebih mudah. Aktivitasnya yang mana yang merupakan kritikal, yang mana non kritikal. Kritikal di sini adalah 5 A, D sama H, yaitu 5, 8 dan 12 ya. Total harinya adalah berapa? 25. Dari grafik ini bisa dilihat dia nggak bisa digeser-geser lagi ya. Si A itu sebelum D, D itu sebelum H, tapi nggak bisa digeser. Nah, itu namanya kritikal ya. Sedangkan yang lainnya yang garis putus-putus itu bisa digeser. B-6 ya, maksudnya adalah 6 hari. Tapi 6 harinya itu bisa dimulai dari awal, dia juga bisa geser sampai ke batas yang ditentukan. Dia harus selesai sebelum apa? Sebelum H misalkan. Ya, berarti dia bisa digeser sampai ke sini. Sampai hari berapa nih? 10, 11, 12, 13. Jadi dia 6 hari bisa geser-geser tuh. Bebas dia. Ya, itu yang disebut dengan non kritikal. Tapi masih memenuhi syarat tadi dia harus sebelum siapa dia? Sebelum H misalkan. Ya, berarti sebelum H itu batas ininya, gitu ya. Kemudian dia ada pendahuluannya juga enggak? Oh, enggak ada, berarti dia masih bisa gampang. 6 hari dia masih bisa set di situ. Mau di awal, mau di tengah, mau di akhir terserah. Nah, itu namanya tadi non kritikal. Yang non kritikal itu yang bisa diatur-atur, kemudian dia bisa desain untuk kami, gitu. Dari grafik ini jelas ya, yang dimaksud dengan kritikal dan non kritikal ya. Totalnya tadi adalah 25 hari yang aktivitasnya tidak bisa digeser sama sekali, fix time misalnya, nggak bisa digeser karena kalau dia geser pasti mengubah waktu maksimumnya, ya. Waktu maksimum tadi adalah 25 hari. Kalau dia geser pasti mengubah. Nah, itu namanya kritikal, kritis. Jadi bekerja sesuai waktu di situ, ya. Betul. Ada, saya nggak tahu ya, udah pernah cerita belum di sini ya. Ada satu yang menarik yang apa cerita ke saya. BUMN saya itu membuka lowongan itu rekrutmen bersama itu. Dan di hari Jumat, jam 12 biasanya. Nah, kira-kira kalau Islam hari Jumat jam 12 sampai di meta, ya kan? Itu ada yang minta di YouTube di media sosial. Itu kan cuma itu kita selalu macam nah, pertanyaannya khususnya bagi orang Islam yang bisa memahami ini bahwa kalau tesnya jam 12 dia kan sistem gitu ya, dia nggak mengenal namanya sistem itu nggak mengenal agama Islam atau apa. Pertanyaannya kalian akan Jumatan atau akan
Akan dimakan atau akan ikut tes? Coba. Ya, kan? Kalau dimakan, kita menggunakan ya itu tes sudah pasti kan lulus ya. Kalau dimakan, kalau ikut tes, nggak dimakan, ya merasa durhaka, karena nah itu kira-kira gimana? Itu misalkan yang non muslim, karena mana enggak? Iya, enaknya gitu aja. Aktivitasnya hari Minggu gitu. Itu pada jawabannya dia nanti bilang kalau kamu mau ngambil dan baik harus kamu ikut tes dan dimakan karena kalau kamu nggak ikut tes sudah pasti kamu nggak lulus. Kalau dimakan kamu bisa nanti itu saya gitu aja saya apa saya bilang gitu. Kalau yang mau ngambil yang background staff juga apa protes ke apa protes ke ruang ke sistem kan sistem nggak bisa ya nggak bisa milih gitu ya. Contoh yang lainnya itu saya kan mau terbang itu jadwalnya mau terbang tapi jadwalnya sholat subuh dulu atau terbang dulu terbang dulu ya kan. Kalau kamu nggak booking ya kan nggak akan kita terbang itu terbang yang apa ini wajib penerbangan dan menyesuaikan waktu sholat gitu nggak perlu sebenarnya. Dan kalau di Aceh khususnya di Aceh ya itu ada yang unik bagi saya nggak relevan tapi maksudnya hari Jumat itu aktivitas itu berhenti kayak boleh apa kendaraan itu nggak boleh terlalu panas. Nah itu menurut saya itu pemahaman yang salah itu terhadap implementasi agama gitu karena agama itu tak membuat orang harus berhenti beraktivitas kalau penjumatan. Nah di Aceh kita terjadi di beberapa berarti larangan memahami yang salah. Itu pendapat saya bisa saya juga salah. Cuman secara umum saya lihat kenapa orang lebih mudah menonton sulit orang lain ya. Dan di kita itu banyak kemudahan gitu. Makanya saya ambil contoh yang sederhana itu di Indonesia kenapa orang lebih mudah membuat solusi tidur ya. Padahal apa? Dia nggak punya hak untuk membuat itu karena itu adalah hak umum, hak publik gitu. Kalau membuat itu pun dia dengan apa? Restriksi lah istilahnya. Kalau teman-teman bisa lihat, pada prinsip ini, dia mencoba untuk mati itu selalu ada bonus lain di polisi tidur itu. Yang menunjukkan bahwa banyak korban bahwa motornya yang kena itu, ya. Dan biasanya nggak satu. Dalam satu jalan itu bisa 3, bisa 5. Ternyata yang tadi itu ketika orang sudah membuat satu, kemudian dia nggak cukup gitu, rasanya tambah lagi. Terus ada orang lain lagi, ya di sana ada tambah lagi, dan itu nggak pernah berkurang, ya, jadi mana bertambah. Ya. Saya yang di sini bisa lihat itu dulu. Karena kalau kan kita itu pelajaran dan selasa itu dan selasa 5 pelajaran kemudian opsi tidurnya buat jalan tidak cuma 18 menit ya. Tapi opsi tidurnya bisa sampai lebih dari 5. Itu bukan hanya karena ini loh ya. Kita bukan karena orang yang membuat seperti itu kita harus menunjukkan bahwa secara umum orang itu lebih mudah untuk membuat orang menjadi lebih sulit. Coba saya bilang, memang Anda mendapat kesulitan. Orang akan berjalan itu pelan. Coba lihat berapa banyak orang yang mendapatkan kerugian karena perjalanan yang lambat. Ya, berapa orang yang dapat kerugian karena perjalanan yang lambat? Dia mendapatkan keuntungan karena orang berjalan lambat karena tidak berjalan. Tapi kalau begitu keterlambatan itu luar biasa. Makanya saya bilang itu cara berpikir orang Indonesia itu kayak yang aneh. Jalan itu memang untuk orang bisa melakukan aktivitas, tapi dihambat di banyak tempat gitu. Bukan dibagusin, diperbaiki gitu ya. Dan seterusnya. Sehingga lebih baik lagi.
kecenderungan orang itu senang menghambat. Dan itu juga orang-orang pintar itu punya kecenderungan untuk itu loh. Ya, negara maju kecenderungan untuk menghambat negara berkembang. Orang-orang pintar, profesor, dokter itu kecenderungan untuk menghambat yang di bawah gitu ya. Saya nggak bisa lebih pintar, nggak bisa mana lebih bagus lagi. Makanya aturan-aturan itu kan semakin rumit, semakin sulit ya. Ya karena itu kecenderungan orang itu lebih mudah untuk menghambat orang lagi. Islam itu lebih mudah untuk menghambat. Jadi pemasaran itu lebih. Tapi kalau itu terjadi hanya pada satu orang, itu disebut oknum. Tapi kalau itu terjadi secara masif, nah berarti sudah menjadi pola sistem gitu. Nah sekarang pertanyaannya, hal yang seperti itu terjadinya oknum atau terjadinya secara masif di semua tempat? Tapi kalau yang terjadi itu secara masif di semua tempat. Jadi, saya ambil contoh yang saya bilang itu parkir, seribu, pernah seribu yang saya katakan itu tempat saya dulu nggak ada buat parkir karena itu waktu di kampung sana pun ya lahan yang luas segala macam ya, kalau mendatang dari toko motor yang bisa terlihat, tapi ternyata pasti produk itu ya di berkembang itu ya enak juga ya itu ya bahasanya enak juga ya memang ini kita parkir bagus ternyata ya itu secara berkembang secara sistemik pada. Kalau itu dianggap sekalian masukan yang bagus, seharusnya pemerintah itu mengelola itu, karena itu akan bisa menghasilkan lapangan kerja, ya kan? Tapi kan pemerintah nggak mengelola, malah menjadikan itu sebagai bagian dari aksi premanisme yang menjadi problem kita itu ya. Jadi kalau kita lihat sistem itu istilahnya lebih mudah untuk kita melakukan hal-hal yang lebih baik gitu kan. Kan saya bilang dulu kayak kemarin saya tidak cerita tentang Prabowo. Bukan tentang Prabowo, tapi dia kalau kita bicara visibilitas. Cuman dia yang baru visibilitasnya ada itu. Maksudnya dia terkenal, dia punya partai, dia punya uang gitu kan. Dia punya dukungan militer, itu baru dia punya visibilitas. Kalau bilang Anies itu, saya bilang Anies itu dia punya uang nggak? Kayaknya dia apa namanya? Akademisi, uangnya ada mungkin tapi nggak cukup untuk menjadi maksudnya. Kemudian dia punya partai nggak? Dia partai nggak ada. Itu maksudnya cara penilaian saya bukan saya bersebuah ini. Karena secara ideologi itu banyak yang bagus gitu. Cuma visibilitas kita bicara belajar visibilitas ya. Jadi yang namanya solusi layak itu dia memenuhi kriteria. Nah kriteria itu yang harus dibuat bagus dulu, baru kemudian bisa menghasilkan standarnya. Saya bilang Indonesia kalau pemimpinnya baru sederhana yaitu secara sistemnya apa yang perlu dilakukan. Dia harus mengumpulkan kepala daerah, ya kan? Kalau orang-orang masyarakat bawah kan itu bicara apa juga. Jadi kalau menurut saya nanti kumpulin ketua ada. Kenapa ketua ada? Karena ketua ada itu banyak yang lahannya diambil gitu. Kemudian ketua apa lagi? Ketua kerajaan juga, kerajaan nanti di Papua. Nah kalau itu dikumpulin itu langsung di Indonesia. Nah, cuman kita hebat sendiri, pengen hebat sendiri. Nanti yang penyakit itu nggak mungkin kita bisa besar di tanah sendiri. Di mana orang besar itu pasti didukung sama orang yang lebih kecil. Yang isi materi di mana itu kalau misalnya itu nggak cerita itu. Pengusaha bisa besar karena ada pengusaha kecil yang dukung, ya kan? Terus polanya sama semua seperti itu. Oke. Terus udah 9:30 aja ya, cepet sekali. Nah, kemudian
Eh, 652 kita lihat itu aja ya. Ini ada berikutnya, ini adalah ada yang dikenal dengan total float, ada juga free free float ya. Total float tadi adalah tadi terkait dengan alokasi daripada non critical activity. Jadi waktu yang ada terkait dengan kelebihan waktu terkait dengan non critical activity. Jadi aktivitas yang apa tadi non kritikal ini ada selisih waktunya tadi. Kalau di sini misalkan tadi 13, sedangkan dia hanya butuhnya 6, berarti ada waktu yang bisa digeser-geser oleh dia itu adalah 13 dikurangi 6, 7 ya. Nah, itu nanti yang dikenal dengan free float atau total float-nya ya. Nah, nah di sini bisa dilihat non critical activity 113. 13 kita lihat 13 mana? Mana 13 teh? Ini ya, 13 ya. 13 di sini harusnya berapa? 3 kita geser dulu ya, biar sini kita geser ke sini. Nah, total float-nya adalah 11 dikurangi 0 dikurangi 6 sama dengan 5. Free float-nya adalah 8 dikurangi 6 adalah 2. Ya. Yang apa tadi? 5 tambah 3, 8. Nah, di sini 6. Maksimalnya tadi kan 8. Berarti free float-nya itu adalah 2. Di antara aktivitas tadi ini 13, yang B ini adalah 6, AC itu adalah 8. Dia jadi ada selisih 2 tuh. Nah, jadi 2 itu yang berkaitan dengan tadi apa nih? Free float atau free float-nya ya. Jadi dari 13 ada free float-nya itu adalah selisih itu floating ya, floating ya bahasa. Floating itu apa? Pengisian waktu lah istilahnya. Nah, kemudian total float-nya, tadi total float apa ya di sini? Definisinya ya. Backward dikurangi forward dikurangi durasi ya. Nah, backward dikurangi forward dikurangi durasi. Durasinya adalah 6. Backward-nya adalah 11. Ya, mana backward-nya? Ini ya backward-nya ya. Nah, backward-nya itu kan segitiga ya katanya. 11. Backward 11 dikurangi forward dikurangi durasi ya. Nah, nah, nah ini ya masih forward-nya masih 0 ya. Dikurangi durasi adalah 5, yaitu total float-nya. Forward-nya di sini ya masih 0 ya. Ya. Backward-nya yang ini. 11 dikurangi 0 dikurangi 6.
yaitu 5 tadi ya. Nah, dan seterusnya sama ya. Nah, itu yang terkait dengan total float dan free float. Nah, durasinya di sini 23 misalkan, 36 di situ 11. Nah, 36. Nah, ini 36 11. Kita lihat satu lagi ya, 36 itu 11. Kemudian kalau kita lihat free float-nya tadi adalah berapa nih? Free float-nya adalah 6 ya. Adalah. Ya. Kalau kita lihat di sini sebenarnya sederhananya itu begini, 11 ya. Kemudian 2 tambah 12 adalah 14 ya. Ini pilihan kalau float free float tadi forward di ujung dikurangi forward di awal dikurangi durasi ya. Nggak bisa langsung ternyata ya. Forward di ujung dikurangi forward di awal dikurangi durasi. Berarti ini forward di ujungnya 25 ini ya, dikurangi forward di awal 8 dikurangi durasi. Durasinya adalah 11. Berarti 25 dikurangi 8 dikurangi 11 ya. Ya, 25 dikurangi 8 dikurangi 11. Yang lainnya sama nih ya, 8 dikurangi 11. Yang beda total float sama free float di sini apa? 06, 53, 82 sama 8, 11, 13, 1. Apa bedanya? Yang ini ya, dia total float pakai di sini apa? Pakai backward-nya ya, pakai backward. Ya. Itu untuk menghitung selisih hari yang masih bisa digunakan ya, float itu yang masih bisa digunakan. Kemudian terakhir ya, linear programming-nya. Nah, total input sama dengan total output flow, tujuannya yaitu memaksimumkan antara durasi dan aktivitas ya, durasi dan aktivitasnya. Nah, di sini bisa dilihat sendiri totalnya sama dengan adalah Z sama dengan 25 hari. Di sini kemudian teman-teman bisa lihat aja nanti di sini tuh ya. Pengisian angka-angka ini tuh berdasarkan apa namanya itu ini apa nih tulisan ini A B C D E F berarti aktivitas ya. Kemudian digambarkan dengan network tadi 12 13 23 24 dan seterusnya. Kemudian memaksimumkan Z sama dengan ini 5638 itu angka apa? Angka daripada durasi masing-masing ya. Kita lihat aja di sini 5 ya 6 3 gitu ya. Cara ini ya angka durasi masing-masing. Kemudian di sini dilihat ini node awal dan node akhirnya nih ya. Dari A ke B, ini node 1 dari node dilihat di ini nodenya 1 2 3 4 5 6 dilihat aja titik A itu mulainya dari node berapa berakhir di node berapa gitu ya. Titik A itu aktivitas A itu berawal di node 1 berakhir di node 2. D itu berawal di node 2 berakhir di node 4 ya. D itu dari 2 ke 4. Nah, lihat aja di sini. D itu X24. Bermula di node 2, node 2-nya diisi dengan negatif. Node 4-nya diisi dengan positif. Kemudian yang akhirnya di sini adalah min 1, 00001 menunjukkan startnya, dan di akhir ini menunjukkan akhirnya. Ini cara men-set daripada
linear programming-nya itu lebih mudah ya. Kayak mungkin tadi kalau udah ada metodenya gampang gitu, ya tinggal bisa nggak menginterpretasi itu. Harusnya ini lebih bisa daripada yang sebelumnya tadi ya. Karena ini sudah sangat jelas itu angka-angkanya, aktivitasnya, kemudian cara pengisian daripada tabelnya. Selebihnya adalah menggunakan ini menggunakan Excel ya. Tinggal dicoba hasilnya. Kalau hasilnya adalah 25, maka dia jawabannya adalah benar ya. Kalau saya coba, jadi saya nggak mau coba lagi ya, tinggal teman-teman ya. Ini dicoba, hasilnya adalah 20 li. Nah ini saya udah nyoba ya, tuh, jadi teman-teman silakan dicoba. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana lagi? Saya kemungkinan pertemuan terakhir saya nggak tahu nanti saya apakah kita coba dibuat